Shalom. Shalom. Pelayan firman dalam ibadah minggu sengsara pertama saat ini adalah Pendeta Pinehas Binjing bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini. Khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga pelayanan dan pemberitaan firman dalam ibadah ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin menumbuhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Mulai hari ini kita memasuki minggu-minggu sengsara menuju Paskah yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 9 April 2023. Minggu-minggu sengsara akan kita jalani selama 7 minggu ke depan dengan menggunakan tata ibadah minggu sengsara. Dalam ibadah minggu ini akan dilaksanakan penetapan bendahara Persekutuan Pemuda Jemaat GKST Gloria Jakarta. Sebelum memulai ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Hati kami bersyukur karena pertolongan-Mu tetap nyata. Tak berkurang sedikit pun kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau tuntun dan pelihara kami hingga pada hari ini. Jaminan keselamatan-Mu menentukan hati kami. Terpujilah Engkau, Tuhan kami. Haleluya. Haleluya.
segala isinya. Dialah yang menentukan segala arah dan tujuan sejarah kemanusiaan kita. Jadilah ibadat kita saat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah salam Ilahi, damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih Anaknya Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin.
Angkatlah perutku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Beri aplaus. Baik, kita akan berdoa kepada kita sebelum mereka masuk di kelas sekolah minggu mereka. Bapa di surga, bila anak-anakmu yang memuji dengan hati mengusik kita karena mereka percaya Engkau sebagai Tuhan yang menyertai hidup kami, memimpin kehidupan dan pertumbuhan mereka. Mereka akan memasuki kelas sekolah minggu. Tuhan berkati anak-anak kami, kiranya hati mereka terus dinaungi oleh kasih setia Allah sehingga mereka bertumbuh dalam rahmat, cinta, dan bahkan yang iman yang teguh kepadamu. Berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati pembawa cerita, berkati majelis pembina, berkati orang tua. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan menyertai mereka dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kata Jalan penderitaan Kristus. Matius 16 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi dari Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Marilah dengan muka yang tertunduk dan hati yang tertuju kepada Tuhan, bersama-sama kita memohon belas kasih dan pengampunannya. Diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosa secara pribadi. Betapa hinanya kami di hadapan-Mu, hidup kami berlumuran dosa. Tolonglah kami, Tuhan, bersihkanlah hidup kami dari noda dosa mencemari diri kami sebagai gambaran-Mu. Engkaulah yang mempunyai segala hormat, belas kasihan, dan kemurahan hati, yang tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu menjadi lemah dan gagal, hancur dan binasa. Ya Tuhan, kepadamu kami mengaku.
Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya dengarkanlah amanah hidup baru yang tertulis dalam Roma 13 ayat 12 sampai 14 demikian. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada waktu siang hari. Jangan dalam pesta pora dan pemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita merayakan anugerah pengampunan Tuhan dengan menyanyikan lagu pendek. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saat ini akan dilaksanakan penetapan seorang pengurus dari Persekutuan Pemuda Jemaat GKI Gloria Jakarta dalam peranan bendahara. Sebagaimana kita tahu, bendahara jemaat dari bendahara pemuda sebelumnya adalah saudari Gita Santoso. Berkenan dengan pemekaran GKI Haleluya, lalu dia menjadi bagian dari pelayanan di sana. Oleh karena itu kita akan memasuki penetapan bendahara Persekutuan Pemuda. Pengarahan sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan keberadaannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pelayanan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Sehubungan dengan itu, saat ini kita akan menyaksikan penetapan salah satu pengurus Persekutuan Pemuda Jemaat GKI Gloria Jakarta periode 2022-2026 dalam jabatan bendahara. Pembacaan SK. Surat Keputusan Majelis Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah nomor 05/MJ Strip GKST titik JKT garing 2 Mawi garing 2023 tentang bendahara Persekutuan Pemuda. Menimbang 1. Demi kelancaran pelayanan GKST Jemaat Gloria Jakarta dan penyusunan laporan perbendaharaan Persekutuan Pemuda, maka perlu ditetapkan bendahara pemuda. Mengingat 1. Program kerja Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta, 2. Usul pendapat nasihat
nasihat dan saran yang muncul dalam rapat majelis kita. Memutuskan menetapkan: pertama, Bendahara Persekutuan Pemuda Teresia Anastasia Darisi. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 Februari 2023. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2023, Majelis Jemaat Gloria Jakarta, Ketua PTK Pitemas NJG MTH, Sekretaris Penatua Petrus Sekolah. Kami undang Saudari Teresia Anastasia Darisi untuk berdiri dan mengambil tempat kemarin. Pernyataan menjanji. Saudari yang akan ditetapkan sebagai pengurus Persekutuan Pemuda dalam jabatan bendahara, laksanakanlah tugas dan yang diamankan Allah Bunda. Supaya nyata bahwa kehendak ini demikian, maka jawablah pertanyaan berikut ini dengan ikhlas di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi. Pertama, percayakah saudari bahwa Tuhanlah yang memanggil saudari dalam pekerjaan kudus ini? Yang kedua, berjanjikah saudari bahwa saudari akan menjalankan tugas pelayanan ini dengan penuh semangat, penyerahan diri kepada Tuhan, dan dengan sikap bertanggung jawab di bawah bimbingan Roh Kudus? Saudari Teresia Anastasia Darisi, apa jawab? Ya, saya. Tuhan kiranya membawa. Terimalah berkat. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudari dalam pelayanan ini, kiranya menguruskan dan memelihara roh dan jiwa serta tubuh saudari sehingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Dia yang memanggil saudari adalah setia, dia juga akan membenahinya. Sama-sama kita katakan amin. Penyerahan salah oleh silakan Saudari Desa angkatan jemaat. Saudara-saudara, inilah pelayan Tuhan yang baru. Terimalah, dukunglah dan bekerjalah bersamanya dalam membangun jemaat Tuhan. Doakanlah dia agar tetap setia dan tidak goyah dalam menghadapi tantangan pelayanannya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan. Persembahan yang gue bagi Reni Desa.
Terima kasih Ketua Devi dan Nona Tessa atas kemudiannya Tuhan saja yang dimuliakan. Mari saudara kita persiapkan bacaan Alkitab sebelum kita membaca dan merenungkannya dari Lukas pasal 24 akan dibaca dari ayat nomor 24 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Mari kita buka dan persiapkan pembacaan Alkitab dari Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bapa di surga, kami tundukkan kepala kami di hadapan-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu ya Bapa, sebagai sumber hikmat, sumber kekuatan dalam perziarahan kami di muka bumi. Tuhan berfirman-Lah, urapi kami dengan Roh yang kudus sehingga oleh hikmat-Nya kami dimampukan untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki dari pemberitaan firman ini untuk kami jalankan dalam menapaki kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Menyambut pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 49. Lukas 24 ayat 44 sampai ayat yang 49. Firman Tuhan, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosea. Silakan kembali. Bapak Ibu Saudara, salam. Selamat kepada Saudari Tessa, Teresia Anastasia Darise, ibunya Danta, ya, penetra klasis dari Komunal Selatan. Jadi selamat Tessa. Sebenarnya prosesnya lama ya, karena Tessa ini punya banyak tugas ya. Kemarin sebagai bendahara untuk kegiatan kita dapat klasis Komunal Utara. Sekarang ini juga sebagai sekretaris di Panitia Pembangunan dan menjadi bendahara di Pemuda. Ya, saya yakin oleh yang mengambil pelayanan dengan tulus ikhlas akan diberkati jalannya. Amin. Ya, dan saya banyak melihat ya yang terlibat dalam pelayanan itu tahu-tahu ada perubahan. Ya, jalan berkat bukan promosi bukan kampanye ya, tapi memang kenyataannya begitu. Secara pribadi saya bilang sama Ben Albert, pelakunya yang sudah ke Australia, kamu sungguh bersyukur mendapatkan jalan ini. Setelah kamu waktu itu menyiapkan tugas pelayanannya di gereja kami dulu, kebetulan dia diminta untuk menjadi majelis. Saya bilang, kalau kamu jadi majelis di dia saya tidak mau. Saya tidak mau, saya pendeta makan di sini ya. Jadi kalau di situ silakan. Setahun sebelumnya sudah diminta, tapi dia menolak. Saya bilang kali ini jangan menolak karena itu penting sekali. Nah, jadi secara pribadi waktu itu saya bilang itu jalan berkat. Jadi jangan tolak pelayanan. Ya, dengan mengatakan ini saya sebenarnya mau menyoal, menyinggung hal yang kedua. Bapak-bapak mudah-mudahan yang kemarin
kemarin sudah ada ketuanya ya, Bapak ya, Pak Odi ya. Saya kira udah oke Odi kok. Saya lihat saya siap dia bisa ya. Belum mendapat fungsi apa berkata udah banyak sama dia. Ya kan? Banyak sekali dalam berkata dia ya. Jadi mudah-mudahan nanti fungsi Bapak sudah ada kebutuhan karena sekarang ini masih dihandle oleh Bapak Pengatua Jenny Naswa. Yang kedua, saudara-saudara, hari ini kita mulai memasuki Minggu Sengsara atau di gereja-gereja lain sebagai Minggu Prapaskah. Nah, di GKST Minggu Prapaskah atau Minggu Sengsara itu masih 7 minggu. Harusnya tinggal 6 minggu, harusnya. Karena penanggalan yang sudah dipakai, diterapkan GKI dan beberapa gereja, itu Minggu Prapaskah pertama sesudah Rabu Abu. Rabu Abu itu tanggal 22 besok. Di gereja-gereja tertentu mereka melaksanakan ibadah abu, ya. Nanti ada abu juga ditaruh di sini, di Inji dan di Jogja. Saya pernah tanya sama satu gereja, itu abu dari mana? Dari Yerusalem atau dari mana? Oh tidak, itu tahun lalu yang sudah kering itu dibakar. Jadi kesempatan buatnya ya, saya kira aku jaga tidak aku gitu. Jawaban itu aku tidak. Saya bilang kalau saya tahu itu sama sama bagian bisa dipakai kayak aku. Tidak, memang itu tidak sembarang persiapan ya. Kita tidak melakukan itu karena belum dibakukan, belum menjadi tradisi. Jadi mudah-mudahan nanti di sidang-sidang kita bisa menyesuaikan dengan penanggalan yang sebenarnya. Sesudah Rabu Abu baru Prapaskah pertama. Tapi kita karena masih diatur oleh tata gereja, sama-sama sekarang gereja Kristen seluruh setengah di mana-mana melakukan Minggu Sengsara yang pertama hari ini. Tadi di gereja di sini belum, mereka masih warna hijau. Nah, karena kita sudah masuk di Minggu Sengsara pertama, makanya kita mulai pasang awal-awal. Terkait dengan itu, panitia kita semua pada tanggal 27, mulai tanggal 27 seperti diwartakan minggu lalu, akan mencanangkan atau mengikuti gerakan yang disebut aksi puasa dan menahan diri yang tahun lalu sudah kita lakukan, dan saya senang ya, kita antusias ya, bahwa sebagian dari kita antusias mengikutinya, dan berkumpul dana hampir 6 juta pada waktu itu. Kemudian kita sumbangkan, kita beli bahan sembako lalu kita bagikan. Saudara-saudara, saya selalu berpandangan begini, apa arti sebuah perayaan entah itu Paskah atau Natal kalau kita tidak berbagi? Menurut saya nilainya kurang. Ya, maka itu kita mengambil momentum Paskah dan Natal untuk berbagi sembako. Masih dalam taraf itu pun sudah luar biasa menurut saya. Karena gereja ini ke depan harus melakukan langkah-langkah pembangunan jemaat yang disebut pembangunan iman, tapi juga ada pembangunan ekonomi. Ya, kita harus punya beasiswa, lalu kemudian kita harus punya semacam lembaga yang tidak saja memberi secara karitatif. Karitatif itu adalah seperti sembako itu karitatif. Tapi yang lebih daripada itu adalah pengembangan sumber daya manusia. Misalnya kita mempunyai pusat-pusat atau badan-badan pelatihan untuk peningkatan ekonomi atau hal-hal yang lain. Itu ke depan misalnya. Jadi saya mengajak kita semua tanggal 27 itu mari kita menjalankan aksi puasa dan menahan diri. Puasa berarti tidak makan minum dari pagi sampai sore. Kita batasi aja dari jam 6 sampai jam 6. Yang seperti dulu. Ya, kalau misalnya nanti puasa dari teman-teman muslim dijalankan, kita menyesuaikan diri saja supaya kita sahurnya bisa berbarengan dan kemudian berbuka puasanya bisa sama-sama. Kalau tidak sanggup berpuasa karena ada penyakit mah atau lain-lain sebagainya, bisa menahan diri dalam arti begini, kita mengurangi jajan. Yang bapak-bapak yang merokok misalnya 2 bungkus 1 hari, saya katakan mulai
tanggal 27 saya merokoknya cuma 1 batang. Bukan 1 bungkus, 1 batang. Ya kan? 1 batang. Kalau perlu tidak merokok selama bulan puasa supaya bapak-bapak sehat ya, supaya bapak-bapak sehat. Atau ibu-ibu mengurangi belanja, mengurangi konsumsi. Keluarga bisa mengurangi belanja. Jadi biaya makan saya kalau saya puasa, makan siang dan snack sore itu lalu saya simpan ditabung. Biaya kalau bagi mereka yang menahan diri mengurangi belanja itu selisihnya disimpan. Nanti kita serahkan pada tanggal 9 April pada waktu Paskah. Dan itulah yang akan kita jadikan sebagai aksi sosial kita. Jadi saya mengajak ya kita semua supaya rasa itu puasa. Ya, kalau saya sudah sering ikut waktu aktif kuliah di UI, kalau mereka puasa, saya ikut 30 hari mereka 1 bulan. Ini kita tidak 40 hari. Ya, yang lalu tembus ya, saya lihat beberapa orang tembus ya. Ada perasaan berbeda kalau kita mengikuti puasa ini, lalu bisa tembus. Ada sesuatu yang lain. Apa itu yang lain? Ya, coba rasakan ya. Ikut dan kemudian coba rasakan. Selanjutnya, saudara-saudara, kita bersyukur karena kemarin kita sudah melaksanakan rapat jemaat. Saya secara pribadi juga bersama teman-teman majelis dan semua yang ada kemarin bersyukur ya kita rapat. Puas rasanya mengikuti rapat kemarin. Kita bahas semuanya, bahas seluruh hal yang berkaitan dengan program pelayanan dan anggaran kita. Rasa-rasanya baru kemarin kita melaksanakan rapat jemaat yang betul-betul rapat jemaat. Ya, dengan mekanisme yang biasanya dipakai di PST. Memang kita dulu pernah melakukan rapat jemaat di GPN dari DA Priok tahun 2019 dan tahun 2020. Itu mekanismenya tidak selengkap yang kemarin. Lalu 2021-2022 kita nggak rapat jemaat karena pandemi. Jadi saya bersyukur semoga nanti pelaksanaannya bisa kita wujudkan bersama-sama. Anggarannya ternyata besar, ya. Ada kartu bulanan. Yang kemarin kita jalankan kartu bulanan, ada 2 kolom persembahan bulanan, silakan menentukan angkanya, lalu ada kolom persembahan perpuluhan. Saya lihat ada orang-orang yang memberikan perpuluhan luar biasa, ya kan? Dan yang memberikan persembahan bulanannya juga luar biasa. Tapi majelis pun semua mengisikan bulanan begitu ya. Harus mulai dari majelis ya. Karena bagaimana kita mengajak umat kalau pimpinannya tidak melakukannya. Oke lah. Saya minta kartu-kartu kemarin yang diserahkan itu dibalikin. Ya, dikembalikan. Kalau bisa jangan kosong ya. Biar cuma 5.000 harus ada isinya. Supaya apa yang kemarin menjadi semacam kerinduan kita tidak kemudian kembali dengan sia-sia. Tahun ini kita tetapkan 10.000 persembahan setiap bulan, ya kan? 10.000 saja minimal, ya minimal 10.000 tiap bulan. Tapi bagi mereka yang memberi perpuluhan itu silakan sesuai dengan pendapatan tiap bulannya. Persembahan bulanannya itu minimal 10.000. Sanggup, Bapak Ibu? Sanggup? Sanggup lah, ya kan? Orang makan kita 1 hari untuk 5.000 begitu ya. Sangguplah memberi untuk Tuhan, begitu ya. Ya, saudara-saudara, itu yang saya perlu sampaikan. Selanjutnya saya menyampaikan selamat ya kepada sini ya buat anak-anak yang sudah lulus ya. Yang pertama Ana Angelin Lagonda ya, yang kedua Nandita Musik. Mereka lulus hari kemarin, hari Sabtu atau hari Jumat? Hari Jumat atau hari Sabtu ya? Hari Jumat ya. Jadi mereka lulus sebagai sarjana hukum, khususnya hukum internasional di Universitas Semarang. Jadi selamat buat Ana dan Dita, kamu luar biasa. Dari kamu bisa mewujudkan harapanmu, maka juga harapan keluarga. Saudara, hari ini tema untuk minggu sengsara yang pertama adalah hidup dalam pengampunan Allah. Hidup dalam pengampunan Allah. Jadi pertama kali saya datang
bukan pertama kali. Waktu saya datang studi S2 di STT Jakarta, lalu saya kos di Jalan Matraman Dalam, Matraman Dalam. Sekali waktu saya jalan-jalan di Atrium Senen. Kemudian ada pegawai dari bank tertentu menawarkan untuk kartu kredit. Pak, udah punya kartu kredit belum? Ya kan? Lalu saya tertarik, ini akan sangat membantu. Kalau Bapak tidak punya uang, bisa belanja pakai kartu kredit. Oh, sekali ya. Namanya kita dari kampung ada fasilitas seperti itu. Oh, bagus sekali. Sudah saya ambil. Bahkan dibilang Bapak juga bisa ambil uang cash dari situ. Ya udah, saya mulailah, ya kan? Gak ada uang belanja, ya. Pakai kartu kredit. Bahkan pernah untuk kebutuhan tertentu saya ambil cash, ya. Semua yang ada di situ dalam batas maksimal saya tarik semua. Saya bilang, ada uang di situ, apa enggak tidak digunakan? Saudara-saudara, lalu saya orang yang tidak tahu bagaimana teknik untuk kemudian membayar, ya udah saya biarin. Makin lama dan bunganya makin bertambah, makin berkembang. Tahu-tahu saya ditelepon. Dulu masih telepon Nokia pisang itu, ya, yang kita pakai hadiah dari air gamelan waktu itu. Pak Erik masih kerja di TPI waktu itu. Saya ditelepon, saya dikejar-kejar, ya kan? Waduh, dari begini. Akhirnya mungkin waktu itu masih di Palu. Sekali waktu dia datang dan saya cerita, dia bilang jangan begitu Pak, kalau nggak mengerti cara menggunakan kartu kredit jangan. Kita nanti akan dikejar-kejar karena bukan kita lumpuh begitu ya. Waduh, sudah berapa lama saya tetap dicari terus ya. Akhirnya dia bilang kamu ini bikin susah diri sendiri, akhirnya dia bayar habis 10 juta waktu dia bayar karena saya tidak sanggup bayar waktu dia. Sudah makan waktu itu saya susah. Ya cincin, karena saya cincin ini saya jual ya. Makanya saya nggak pakai cincin ini sampai hari ini. Ya waktu itu karena kebutuhan, tapi jangan ikut ya yang sudah pasang cincin dari negara saya ya. Ya saya terdesak aja karena uang waktu itu. Saya bilang mampu deh, kan dia marah. Saya bilang kan yang penting di hati, yang penting di hati. Dia bilang itu mah alasan saja. Jadi saya jual cincinnya, ya kan? Mampu datang lagi dia buat cincin yang sama ya, persis sama, tapi ini sudah cincin bukan yang asli seperti utama. Saya jual lagi, ya kan? Saya jual lagi. Yang ketiga dia bikin dia nggak mau kasih. Pokoknya dia simpan di tempat dia nggak mau kasih sampai. Saya bilang kalau sekarang saya mau jual lagi. Saya bilang, ayo saya pakai, mari saya pakai. Enggak mungkin lah. Kamu orang kemana tahan kalau dalam kesusahan pasti kau lupa. Saudara-saudara, kembali ke kartu kredit tadi. Saya menjadi prom sekali dulu. Ketika saya dikejar-kejar, lalu kemudian saya tidak sanggup bayar, terus dibayar sama istri saya. Saya prom sekali, saya merasa bebas, saya merasa lega begitu ya. Pengampunan Tuhan adalah ketika kita dalam keadaan yang sangat menderita, terikat, tercengkeram oleh dosa, tidak sanggup keluar, lalu ada penebusan, lalu ada pengampunan. Saudara-saudara, sebagaimana kita tahu bersama, pengampunan tidak dapat kita terima dari mana-mana, itu hanya diberikan oleh Tuhan. Mengapa penekanan ini penting sekali saya sampaikan? Oleh karena dosa itu dengan segala segi-seginya yang merusak dan menghancurkan, Bapak Ibu, hidup dalam dosa itu tidak pernah membuat kita aman. Ya, kita akan mengalami rembesan-rembesan dari dosa yang kemudian menghancurkan segi ini sampai kemudian ke bidang pekerjaan, ke kehidupan keluarga, anak-anak, hubungan kita hancur, bahkan dipertahankan makin hancur, dan orang tidak bisa keluar dari situ. Itu sebabnya Yesus Kristus datang untuk memberikan penebusan karena Allah tahu dosa begitu kuat mencengkeram manusia dan dia tidak bisa keluar dari sana. Jadi ketika kita mengalami penebusan, maka kita beroleh kelegaan.
masuk dalam kehidupan yang baru, ya kan? Apa itu hidup baru? Ya kan? Itu nggak ada yang isinya. Apa itu hidup baru? Kamu nanya, ya kan? Mari saya tanya, baru bangun tidur, kamu nanya. Saya bilang, anak kecil bilang sama saya, orang saya tanya baik-baik ya. Sudah, balik ke tanya lagi, aku mau mana? Kamu nanya. Kamu nanya. Saudara-saudara, apakah hidup baru? Hidup baru adalah suatu dimensi atau ruang kehidupan yang kita masuki karena kita mengalami pembebasan, penebusan. Jadi dosa-dosa dengan cengkramannya yang kemudian melahirkan kutub A, kutub B, kutub C, penderitaan A, penderitaan B, penderitaan C dipangkas, ya. Lalu kemudian kita beroleh kelegaan, memasuki kemudian apa yang disebut hidup baru. Tapi hidup baru tidak tidak segampang seperti kita katakan. Karena banyak orang bilang, dia bersaksi, Tuhan, saya bersyukur kepadamu, lalu dia memberitahu kepada jemaat, saya telah mengalami hidup baru. Bagus kalau orang bersaksi telah mengalami hidup baru. Apakah setelah hidup baru itu dinyatakan, dia ungkapkan secara verbal, lalu beres? Tidak. Hidup baru itu adalah sebuah hidup yang harus dipertanggungjawabkan, yang harus diperjuangkan. Karena itu kisi-kisi hidup baru. Yang pertama itu, kalau orang bilang hidup baru, dia sudah hidup dalam pengampunan Tuhan, dia adalah orang yang sangat ragu dengan firman Tuhan, percaya akan janji firman Tuhan. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung itu ke tengah-tengah laut. Yakin dengan janji, yakin dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kalau kita tidak yakin, berarti kita belum berubah. Memang untuk memiliki keyakinan Tuhan, saya percaya bahwa Engkau dapat melakukan ini dan itu dalam hidup saya. Ketika kita menyerahkan diri, itu kesaksian muncul. Banyak orang bilang, Tuhan saya percaya, tapi kemudian dia sanksi. Lalu kemudian dia pakai cara-cara dunia untuk mewujudkan apa yang dia lakukan. Nah, di sini muncul problem besar dalam kehidupan orang beriman. Dia yakin akan apa yang difirmankan oleh Tuhan, tapi dia selalu dibayangi oleh keraguan, rasa sanksi yang kemudian membuat dia makin jauh daripada keteguhan iman. Jadi yang pertama, orang yang hidup baru, yang benar-benar hidup dalam kemampuan Allah, itu dia erat dengan firman Tuhan dan yakin akan janji firman Tuhan. Yang kedua, dia menjalankan kehidupan kemuridan, menjadi murid yang siap melaksanakan apa yang menjadi panggilan orang Kristen. Jadi menjalankan pelayanan seperti Tessa atau teman-teman yang lain. Tentu tidak semua orang harus menjadi majelis, tidak semua orang harus menjadi pengurus, karena pelayanan itu dimensinya banyak, dia ruangnya luas sekali. Saya kira kalau kita datang tepat waktu itu juga sudah pelayanan, ya. Kalau kita datang tepat waktu itu sudah pelayanan. Yang kedua, kita mendoakan pelayan-pelayan kita mendoakan teman-teman kita, itu sudah pelayanan. Ya, kalau misalnya kita membantu ada acara, itu sudah pelayanan. Apalagi kalau umpamanya kita datang di gereja, barangkali ada yang belum rapi, kita bantu rapiin, mungkin sebagian, lalu kemudian mengambil bagian, ya. Yang saya perhatikan setiap minggu hal kecil, ya, dengan dua gereja yang melakukan Peter, ya kan? Jadi Peter biasa datang pagi-pagi, dia kemudian taruh tisu kalau buah, ya. Itu pelayanan, ya kan? Itu pelayanan. Karena dulu sebelum ada tisu dengan buah, saya kepanasan. Waduh, roboh satu, ya kan? Roboh satu, tidak ada sapu tangan, ya kan? Tidak ada sapu tangan. Dulu ada teman pendeta di Poso, itu dia kalau umpamanya dia lihat tidak ada sapu tangan yang disiapkan oleh istrinya, apa dia pakai? Celana dalam anaknya dia bawa. Dia sudah berusaha dulu supaya jangan kelihatan. Nah, celana dalam anaknya.
maka mudah-mudahan kita tolong dinyalakan. Panas ya, belum lagi kalau pagi bukan ada. Makasih ya gitu ya, bukan mengisi, bukan inti ya, tapi terima kasih sekali lagi ya, mengisi ini juga pelayanan atau ada hal-hal yang lain ya kan, hal-hal yang lain misalnya Tuhan, saya minggu ketiga saya membawa kue, itu juga pelayanan ya. Hari ini minggu ketiga ada yang bawa kue ya kan, gak ada yang bawa kue ya kan. Kalau tahu nanti sebelum kebagian ada yang duluan kumpul di biro, saya suka sekali ya, saya suka sekali. Saudara-saudara, yang kedua visi yang kedua, kalau kita betul hidup dalam pengampunan dan menjalani hidup yang baru, ada nature kemuliaan, ya, ada attitude murid yang siap melakukan pelayanan tanpa harus punya jabatan pelayanan apapun. Ya, mengumpul sampah ataupun yang lain. Yang ketiga, saudara-saudara, hidup dalam pengampunan Tuhan, orang itu suka memberi, ya kan? Orang itu suka memberi begitu ya. Ya, suka memberi misalnya mengambil begitu ya. Kalau saya selalu isi token ada rumah kami di Pemulang. Saya telepon dia, Mama Bel, saya mau pergi situ, saya sudah tahu gitu ya, saya sudah tahu gitu ya, pasti minta duit lagi gitu ya, jelas gitu ya. Saya kalau saya telepon Papa Abel ya, langsung ke Mama Bel, Papa Abel nggak penting, dia kerja ke saya. Saudara-saudara, saya kira kita semua harus menjadi pribadi yang suka memberi ya. Mari kita menjadi pribadi yang betul-betul suka berbagi berkat. Karena orang yang rajin memberi, sebenarnya orang yang kaya itu adalah orang yang rajin memberi. Saya ingat sekali ada seorang pendeta dari GKP, dia pernah khotbah di tempat kami, dia bilang begini, jemaat, Anda harus punya kesadaran bahwa yang disebut orang kaya itu bukan orang yang menerima banyak, melainkan orang yang memberi banyak. Saya ingat sekali. Orang kaya itu bukan orang yang menerima banyak, melainkan yang memberi banyak. Jadi, memberi itu tidak gampang, tidak mudah. Tapi memberi yang benar-benar memberinya bukan karena kita beri kelebihan, bukan. Yang memang kita lakukan terus kita membantu orang lain. Kita memang punya keinginan, oh ini lagi yang saya mau tolong, begitu ya. Ini yang saya mau bantu, begitu ya. Kayak waktu kita rapat kelas kemarin. Ya, waktu rapat klasis kemarin ada yang mengikuti live streaming karena tidak bisa ikut. Terus ada seorang pendeta dari jemaat kecil di sana menyampaikan pengalamannya, bagaimana dia harus berjuang supaya bisa datang. Jemaatnya kecil, tidak mungkin bisa beli tiket, tapi dia berusaha sampai kemudian dapat. Lalu kemudian orang ini ketika mendengar di live streaming, saya mesti pergi sama orang itu yang benar, dia pergi sama orang itu, dia kasih berkat begitu ya. Wah, saya bilang luar biasa. Saudara, kalau tidak ada kekuatan Allah dalam hidup kita, tidak menjadi orang-orang yang benar-benar ditebus, itu susah untuk memberi. Susah untuk memberi. Ya kan, sudah tergoreng di hadapan kita, butuh makan, tidak mungkin kita akan mengatakan, oh ya kasihan dia, tak mungkin. Karena memberi ini suatu perjuangan sebenarnya ya. Suatu perjuangan, bukan kebiasaan ya. Sebuah kerinduan yang kita wujudkan karena kita yakin bahwa Tuhan bekerja di sana. Ya, ingat rumah sakit ini punya tema apa? Punya moto apa? Sedare dolorum ovus divinum est. Meringankan penderitaan orang lain, membantu mereka, menolong mereka adalah pekerjaan Allah. Ya, sedare dolorum ovus divinum est. Ini ya. Kenapa saya hafal moto ini? Karena saya presetin dalam bahasa Batak. Sedari dulu opung minum es, ya. Sedari dulu opung minum es, ya. Jadi sedari dulu opus minum es. Jadi siapa suka menolong, meringankan beban orang lain, maka dia melakukan pekerjaan Allah. Karena kata-kata yang saya suka, saya bilang itu apa? Saya bilang sama
Membutet itu dalam bahasa lain ada artinya apa itu? Sedari dulu opung bundes tapi itu membuat saya bisa hafal sampai hari ini. Ada dua istilah yang saya hafal. Yang satu yang pernah saya sebutkan, yang saya sebutkan dulu, Lekker is alleen maar ben Iedermaal, ya. Itu oma yang kemarin lihat di di story saya, ada umur 100 tahun, ya kan? Yang saya rayakan mulai dari umur 90, 92 sampai 100 tahun. Saya bilang, ih, kamu mati, ya kan? Yang lain 80 dan lewat, ya kan? 90 paling tinggi, oh ih, 100 tahun nih, kayaknya tahun depan. 100 tahun, apa yang kalau 102, kayaknya kalau 103, ya kan? Jadi saya bilang, 100 tahun, dan masih sehat, ya. Kalau lihat histori saya masih sehat, masih ngomong, pendengarannya kencang, begitu ya, otaknya masih terang, begitu ya. Makan apa aja, ngomong makan apa? Wajah saya makan. Tidak ada kolesterolnya, ya kan? Tidak ada kolesterolnya, ya. Ini semua sudah kolesterol nunggu ini, belum melakukan tensi. Dia nggak ada. Kan saya pernah cerita. Kenapa dia sehat? Yang pertama, dia nggak mau simpan amarah. Nggak mau simpan amarah. Ada yang suka simpan amarah di sini, ya. Ada yang masuk kesal di sini, gara-gara mungkin dicurangin atau bagaimana. Jangan simpan amarah, ya kan? Cepat mati orang simpan amarah, ya. Cepat mati, saudara. Ya, itu koma, ya. Terbuktikan 100 tahun masih sehat. Yang kedua, dia bilang saya nggak mau nyuruh orang, nggak mau bergantung bahkan kepada anak-anaknya. Ya, jadi kalau saya lakukan saja. Ntar kalau saya suruh anak saya, terus dia diam, bahkan nggak mau melakukan tugas, kesal kan? Dia bilang. Apalagi sekarang kan, kalau kita suruh anak-anak kita, misalnya siapa? Ya udah gak usah jauh-jauh lah. Butet, kamu buka pintu. Udah, tetap aja dia lototin HP begitu ya. Pas saya lihat di kamar, astaga, itu kesal itu kan, ya kan? Itu pun kalau buka pintu sampai jalan begini. Bukan, dia nggak berhentikan, saya bebas begitu. Saudara-saudara, ini ngomong nggak mau gitu. Pokoknya saya nggak mau kesana. Hanya karena dulu mereka nggak bandel, saya nggak mau kesana. Lalu yang ketiga, itu tadi istilah yang saya hafalin, lekker is alleen maar ben Iedermaal, ya kan? Artinya enaknya makan itu, sedapnya makan itu cuma seukuran jari di leher, seukuran jari di leher, ya kan? Lalu nggak usah nakus begitu kan? Nggak usah harus berpikir ngabisin semuanya, cuma senikmat makanan itu cuma seukuran jari di leher. Saya malu waktu saya dengar istilah ini. Kami kan lagi ada acara ini, ya kan? Acara ulang tahun, cuma itu hadir. Saya habis berdoa, lalu kemudian makan. Habis berdoa makan. Saya disuruh di doa makan. Saya ini selalu bagian doa makan kan? Kalau di tempat situ, kalau ada saya mau ini ada doa makan. Kalau dia yang doa makan kayaknya enak semua begitu. Jadi saya tugasnya doa makan dia. Habis doa makan saya akan makanannya, lalu kemudian saya duduk di samping oma sambil makan. Saya ingat sama oma, apalagi tips resep hidup sehat dan panjang. Dia bilang lekker is alleen maar ben Iedermaal. Saya bingung. Saya tanya sama anaknya, ibu, ini oma bilang apa? Oh, itu artinya makanan itu, enaknya makanan itu hanya seukuran jari di leher. Artinya apa itu? Artinya jangan rakus. Wah, saya langsung balik karena makanan saya tumbuh. Saya kan kalau makan mulai dengan mataku pun begitu ya. Saya tahu artinya saya langsung melangkah otak supaya kayaknya dia perhatikan dari tadi. Jadi saudara, oma itu luar biasa banyak ya. Jadi prinsip-prinsip hidup saya kembali kepada pokok yang ketiga, harus kuat memberi.
Ya, saya berharap kita kuat memberinya. Dan jangan tunggu nanti sudah punya posisi supervisor atau menjadi komisaris baru bilang saya akan bantu GKSD Brunei Jakarta. Enggak bakalan. Ya, syukur-syukur kalau sampai di sini. Karena saya sudah lihat beberapa orang di gereja-gereja yang dulu, Pak Pendeta, saya punya janji kalau saya berhasil, kalau saya nanti sudah sukses, saya akan bantu gereja ini. Ini tahun-tahun kita mendoakan berkati Bapak itu, berkati Ibu. Setelah dia berhasil, dia muncul-muncul di gereja, ya kan? Saya tanya, Bapak itu mana? Udah berhasil ya Pak, udah punya posisi manajer di perusahaannya. Loh, kenapa dia nggak muncul-muncul? Nggak tahu Pak, langsung saya ingat, mungkin dia malu atau barangkali dia tidak siap untuk mewujudkan komitmennya. Kalau sudah berjanji, ya wujudkan. Tapi menurut saya nggak usah berjanji seperti itu. Ada tidak ada, saya berkomitmen, saya melakukan yang terbaik buat Tuhan hari ini di sini. Entah lewat kesempatan saya, entah lewat apapun yang saya kerjakan. Tidak usah tunggu nanti, tidak usah nunggu dan membayangkan saya nanti kalau sudah jadi orang, jadi berhasil, saya mau datang ke depan membawa 10 juta. Kadang-kadang itu tidak terwujud. Ya, pendeta mentor saya waktu dulu saya tinggalis, dia mengajarkan satu hal ini: berbagilah dari kekurangan. Jangan tunggu engkau melebihi, berbagi dari kekurangan. Jadi itulah yang saya lakukan. Ya, dan ternyata dalam pengalaman saya, firman Tuhan adalah yang ada. Tuhan mengatakan, kepada yang tidak berguna akan diambil, tapi kepada siapa yang merasa punya akan diberikan. Jadi jangan pernah merasa kurang, karena sekali kita berkata kurang dan tidak bisa melakukan apa-apa, Tuhan akan ambil. Tapi bagi mereka yang merasa punya walaupun dia tidak apa-apa, Tuhan akan menambahkan. Dan begitu saudara. Yang terakhir, kisi-kisi daripada hidup baru adalah bagaimana kita menjalankan kasih Allah sepenuhnya tuntas. Ya, tuntas. Jadi kita tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi dan kemudian menyayangi orang lain. Ya, nonton film terbaru sekarang, ya, Mantan Tak Menikah. Ada yang nonton? Nonton ya? Saya sih nggak nonton, saya cuma suka-suka lihat apa kilasan-kilasannya, ya kan? Mantan Tak Menikah, ya, kalau di prolog yang begini. Anak adalah seorang gadis yang terpaksa harus bekerja di sebuah perusahaan dan ternyata pemilik perusahaan adalah mantan pacarnya bernama Saka, gitu ya. Saka dulu pernah dia campakkan dan ternyata mereka harus hidup bersama-sama dalam perusahaan itu. Diam-diam Saka masih menaruh rasa gitu ya. Diam-diam Saka masih menaruh rasa ya. Kita cuma tahu dulu mantan dan sekarang mantan tak menikah, ya kan? Saya dulu pernah bilang, kenapa mantan selalu bilang terindah? Tapi kenyataannya begitu ya. Kalau kita ketemu mantan kita tambah cantik, ya kan? Kalau ketemu mantan ya, saya tidak punya mantan sih, ya. Makanya saya tidak tahu. Mungkin lemas ya saya. Begitu ya. Tapi ya, jujur saja ya, semua mantan-mantan kita terindah sekarang kan? Jadi catur, ya kan? Lalu ada yang bilang begini, kok kamu tambah cantik? Iyalah, dulu uang habis berkurang, sekarang saya bisa beli bedak, ya kan? Sekarang saya bisa beli bedak, saya bisa beli apa saja, makanya saya bisa rawat ini. Dulu sama kamu enggak, kemana-mana boros kamu, gitu ya. Mantan terindah, gitu ya. Nah, di Mantan Tapi Menikah itu yang saya cuma ikutin. Ada rasa bencinya Saka, tapi ada rasa hidup, gitu ya. Benci tak rindu namanya, gitu ya. Ya, benci tak rindu. Kalau dalam lagu tahun 70-an itu, benci itu apa? Benci itu apa ya? Benar-benar cinta. Benar-benar cinta. Lagunya siapa terus? Ya kan? Lagunya siapa? Oma? Jadi saudara, satu hal yang saya amati
dan kita seakan tidak kurang. Ya, meskipun dia sebenarnya pernah dicampakkan oleh Allah, tetapi dia masih menyukai. Karena itu kadang-kadang dia suka indie, kadang-kadang dia suka ajak dinner, kadang-kadang dia suka kebun diri atau di mana saja. Saudara, saya sebenarnya hanya ingin menganalogikan kasih dari Allah adalah kasih yang tidak pernah mudah. Meskipun orang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita, mungkin dia merugikan kita, tapi kasih Allah tidak akan pernah berubah di hati kita. Dan kalau hari ini kita berbicara soal pengampunan, dan lagi kata ayat 47 tadi, dan lagi dalam namanya berita pertobatan, ya, metanoia, ya, dan berita mengenai pengampunan apesis akan disampaikan kepada seluruh bangsa mulai dari Yerusalem. Kita adalah saksi daripada berita pengampunan. Ya, kalau metanoia saya kira sudah tahu ya, itu adalah pertobatan, sebuah pertobatan radikal. Makanya disebut metanoia, lepas dari yang lama. Kalau apesis itu adalah begini. Saya sangat dirugikan. Ya, bahkan kalau bahasa kiasannya yang lebih parah begini, saya ditabukin orang, ya kan? Saya ditabukin orang pakai batu. Ya, kalau dalam frasa-frasa yang digunakan untuk kata ini ada beban yang berat lalu kemudian ditimpakan, dipukulkan ke kepala kita, kaget dan kita sangat sakit. Tapi di saat itu kita mengatakan saya mengerti. Itu apesis. Di saat kita ditekan, dicurangi, dirugikan, maka kita mengatakan saya mengerti. Dan itulah kasih Allah. Ketika Yesus disiksa, bahkan kemudian dia diselingkan, dia diseksa dalam penderitaan yang sangat berat dan maksimal itu, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Selamat menjalani minggu secara Tuhan memberkati. Amin. Persembahan pujian dari Persekutuan Abu Perempuan. Kehidupan
atas pujiannya dan segala yang dimuliakan. Marilah kita berdiri dan bersama-sama sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari bagi dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang memberikan bahwa kita Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari dalam kerajaan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana menghormati orang yang hidup dan iman. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampun yang besar, dan hidup yang kekal. Silakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Baik Bapak Ibu, untuk mendoakan kesukaan diri kita, saatnya kita berdiri. Ya Allah, Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang telah berikan pada kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan korban untuk-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan pada saat ini. Biarlah persembahan yang kami berikan ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan. Orang pertanyaan hadirnya sekitar itu.
beberapa pokok olahraga jemaat. Hari ini Minggu 19 Februari 2023. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Pendeta Pilihan PGI, para majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok penunjang, operator kamera dan alat-alat ini. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jangan tangan Tuhan menginginkan dan menemukan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar percaya. Yang ke-5 yang pertama. Bagian ditentukan. Hari tanggal Minggu 26 Februari 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Pendeta Berkat Daud. Badan minggu depan akan dilaksanakan secara offsite live streaming melalui akun Facebook Group BKSD Jemaat Loya Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Matikan bendahara pemuda, Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada saudari Tessa Anastasia Darise yang telah ditetapkan sebagai bendahara Persekutuan Pemuda Jemaat BKSD Loya Jakarta periode 2022-2026. Kiranya Tuhan memberikan kasih dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan amal Tuhan memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang ulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 19 Februari 2023. Ulang tahun kelahiran 19 Februari 2023 Ibu Dina Nubi, 19 Februari 2023 Diakai Dukari Selasa dari ulang tahun pengucapan. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan sukacita dan berkatnya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Ibadah persekutuan. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 26 Februari 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman Kakak Ida Meri untuk mendampingi Kakak Tira Kebumi. Persekutuan kedua. Ibadah persekutuan kedua dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 19 Februari 2023 pukul 11.30 usai ibadah jemaat hari ini. Pelayan firman Ibu Evangelis Tinggi Pangandaran Turkos Ida Meri. Ibadah persekutuan doa. Ibadah persekutuan doa tanggal akan dilaksanakan pada hari tanggal 19 Februari 2023 hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Alamat dalam Desa Lapangan 3 Berlian 23 Kampung Pondok Semu Ciater Serpong Kalimantan Selatan. Pelayan firman Pendeta PGI. Demikian penyampaian ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Satu persembahan tentang belajar. Dalam rangka menguncang misi pelayanan GKSD Jemaat Loya Jakarta dan pos-pos pelayanannya, Majelis Jemaat akan membagikan kartu persembahan tetap belakang tahun 2023 kepada anggota jemaat dan simpatisan. Untuk itu mohon bagi pemegang kartu persembahan tahun 2022 mengembalikan kartunya kepada bendahara dan majelis terdekat. Mari kita mengucap pelayanan kita dengan mengambil bagian dalam misi kartu persembahan tetap belakang tahun 2023. Semoga Tuhan berkenan dan memberkati kita atas kebebasan kita bersatu kepada Masa Raya Paskah. Masa Raya Paskah yang terdiri dari minggu Prapaskah, Jumat Agung dan Hari Paskah akan dimulai minggu depan, Minggu 19 Februari 2023. Jadwal ibadah Masa Raya Paskah adalah sebagai berikut. Minggu 19-26 Februari 2023, 5, 12, 19, 26 Maret 2023, dan 2 April 2023 adalah ibadah Minggu Prapaskah 1 sampai Minggu. 6 April 2023 adalah ibadah Jumat Agung dan Perjalanan Kudus. Minggu 9 April 2023 adalah ibadah Hari Paskah. Ibadah selama minggu Prapaskah sampai Paskah akan menggunakan tata ibadah khusus. Gerakan puasa dan menahan diri menuju Paskah 2023 oleh jemaat dan simpatisan GKSD Loya Jakarta. Gerakan puasa dan menahan diri adalah merupakan mengurangi konsumsi dan dapurkan orang lain. Tuhan Yesus telah membuatkan bagi kita supaya kita beroleh kasih karunia dan keselamatan dari Allah. Mari menghayati penderitaan dan pengorbanan Yesus dengan bersama-sama memiliki aksi bersama
dalam gerakan kan semua generasi ini dilakukan dalam minggu Prapaskah. Dalam tradisi kekristenan ada masa-masa dalam minggu-minggu ini untuk memeriksa diri, berpuasa dan mematuhi usaha sebagai persiapan yang berpuasa. Mari berpuasa dan menahan diri sebagai wujud kepekaan dan kepedulian kita pada orang lain yang membutuhkan. Cara melakukannya, jemaat dan simpatisan GKST Gloria Jakarta semua usia dapat melakukan gerakan puasa dan menahan diri setiap hari sesuai masa yang dilakukan seperti ini. 1. Berpuasa. Tidak makan minum dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biaya makan minum dalam satu hari menentukan dalam bulan. Yang kedua, mengurangi konsumsi atau jajan. Baik jenis maupun jumlah, nilai uang hasil pengurangan itu dibukukan dalam amplop. Contohnya, si Abel dan Janet setiap hari dicoklat seharga 20.000. Mereka berusaha mengalahkan dirinya dan masing-masing membeli coklat seharga 10.000. Selisih harga sebesar 10.000 itu dimasukkan ke dalam amplop. Ayah dan ibu setiap hari mengeluarkan dana 100.000 untuk konsumsi keluarga sehari. Dalam rangka menandiri mereka dengan pengaruh yang menggunakan dana sederhana sebanyak 10.000 sehari. Selisihnya 100.000 dimasukkan ke dalam amplop. Keluarga Niti Sanjaya mengeluarkan dana 1 juta untuk belanja dalam minggu. Kemudian diri dengan imam menekan biaya belanja menjadi 650.000. Selisihnya 350.000 dimasukkan ke dalam amplop. Yang ketiga, mendahulukan orang lain. Misalnya dalam kerelaan dan besar hati mendahulukan kendaraan dari arah lain lintas di perempatan jalan yang tidak bertahan lampu atau lalu lintas. Mendahulukan para pejalan kaki yang hendak menyeberang, mendahulukan orang tua ketika kita sedang berada di dalam bus dan lain sebagainya. Waktu pelaksanaan adalah 1 Februari dari tanggal 27 Februari sampai 8 April 2023. Hasil berpuasa dan menahan diri dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan pada ibadah Paskah Minggu 9 April 2023 dimasukkan dalam kotak yang disediakan atau dapat mengirimnya ke rekening bank mandiri, nomor rekening tertera atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Bukti transfer dapat dikirim ke WA Bendahara Jemaat dan Tuan Bambang Abdul Sarto. Atau jika ingin mengirimkan menyertakan hasil puasa dan menahan diri seminggu, dapat mengirimkan ke rekening di atas atau masukkan ke dalam kotak khusus disediakan dengan alasan pada setiap dalam ibadah minggu. Seksi acara panitia pengantin Paskah akan memandu kita setiap hari dalam menjalani gerakan puasa dan menahan diri ini, baik untuk mengingatkan kita untuk 1, untuk 5 sampai 10 jam dan berbuka puasa di sore hari untuk 6 sore. Mari berpuasa menahan diri dan menemukan orang lain sebagai wujud solidaritas kita pada sesama yang menderita. Inilah teladan yang patut kita simpan dan terpilih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam kasih dari panitia Paskah 2023. Warta pembangunan. Warta panitia pengadaan sarana rumah ibadah jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom panitia pembangunan. Warta jemaat Gloria, bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan dapat mengirim ke rekening pembangunan yang tercantum dalam warta PDF. Warta keuangan jemaat. Warta keuangan jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman warta jemaat Gloria. Persembahan dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum dalam warta PDF. Atas semua persembahan jemaat, majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan sumber segala kasih karunia melimpahkan berkatnya kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Bila terdapat kesalahan tulisan angka atau jumlah, mohon menyampaikan kepada bendahara jemaat. Di bawah, demi menjaga kebersihan gereja ini dan lingkungannya, kami mengimbau kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Demikian maka dengan hari ini atas kepercayaan yang diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, berkatilah firman yang telah diberitakan hari ini. Berkenanlah kiranya Engkau Tuhan atas ibadah dan penyembahan kami dari umat-Mu yang ada di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online di rumahnya atau di tempatnya masing-masing. Kami berdoa Tuhan berkati GKST Gloria Jakarta bersama gospel-gospelnya,
bersama dengan seluruh hamba-hambamu, para pelayan, pengurus, serta seluruh warga jemaat. Kami berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit, Bapak Erlang Budi Wagani, anak laki marhum, Saudara Cimieto, dan Bapak Alex Rataronda. Kami mendoakan dalam pemulihan Ibu Velma Pasolo Kalenta, Bapak Rosan Robert Pungkudapung, Saudara Ilibo, Bapak Hans Mundawani, Ibu Erna Punggatung Sentul, Bapak Martin Luther Tanamo, dan Bapak Yare Musepe. Kami terus mendukung doa dalam doa ini, yakni Ibu Musepe yang mengalami duka cita beberapa waktu lalu atas meninggalnya suami terkasih. Tuhan berikan kekuatan padanya. Semua yang sakit, semua yang dalam pemulihan, semua yang dalam masa-masa penghiburan, Tuhan Engkau berkati dan memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur bersama-sama dengan mereka yang berulang tahun. Pada tanggal 16 Februari 2023, Ibu Rina Nugi, tanggal 8 yang mengalami bencana alam. Kami memohon kepadamu, Tuhan tolonglah saudara-saudara kami dalam kesusahannya. Ya Bapa, berkatilah GKSD secara keseluruhan, berkati juga GKSD di wilayah Jabodetabek, berkati pelayanan kami bersama gereja-gereja di DKI, berkati juga seluruh gereja-gereja di Indonesia. Tuhan, berkati pula bangsa dan negara kami, pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, para aparat, tenaga medis, dan semua komponen-komponen yang ada di dalam kemasyarakatan kami. Tuhan kiranya menyertai kami bersama-sama. Bapak, kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga Ibu Cindy Pangemanan atas ketulusan, keberhasilan anak-anak Angelina Labonda dan anak Nandita Mamusu yang telah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Semarang beberapa hari yang lalu. Tuhan memberkati kedua anak ini atas keberhasilan mereka dan menyertai langkah-langkah kehidupan mereka selanjutnya. Kami berdoa untuk semua anggota keluarga kami di mana-mana saja yang jauh dari kami. Tuhan Engkau berkati, Engkau pimpin. Yang juga anak-anak kami, Tuhan tolong dalam kehidupannya, dalam pertumbuhan dalam studi mereka, baik yang menempuh studi di dalam maupun di luar negeri. Engkau menyertai mereka. Bapa, kami berdoa untuk para janda, muda, yatim piatu, kiranya Engkau menyertai kehidupan mereka, memberikan damai dan sukacita dalam segala kegiatan mereka. Kami mendoakan semua orang yang dengan tulus memberikan persembahan sebelumnya. Berkatilah Bapa segala persembahannya, dan kami berdoa Tuhan menyertai dan menaungi mereka dalam segala kehidupan bersama keluarga ataupun dalam kehidupan pekerjaan serta rencana-rencana mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga muda, Engkau memberkati semua keluarga muda yang merindukan omongan biara Bapa dalam rangka Allah, semuanya akan menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, inilah kami semua yang berdoa, berserah diri untuk memasuki pekan yang baru dengan bidang-bidang pekerjaan kami masing-masing. Biarlah Bapa dalam segala tugas dan tanggung jawab yang akan depan, nyatalah pertolongan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berserah lawan seluruh rangkaian doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti yang mengampuni kesalahan kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Tetaplah kita bersatu dalam kekuatan dan kehangatan kasih-Nya. Marilah kita semua kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, melanjutkan rencana dan pekerjaan kita. Bawalah terang dan kebenaran Allah yang telah kita dengarkan hari ini. Apapun yang terjadi, bertahanlah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyertai kamu dalam kelimpahan berkat-Nya, dalam kekuasaan cintanya, dan dalam kebesaran kasih selamatnya, sekarang dan selama-lamanya. Thank you.